Ilusi itu kembali berubah. Kali ini, banyak makhluk surgawi terlihat terbang ke langit dengan wajah penuh amarah. Namun, di saat yang sama, tangan besar yang menghancurkan pedang tadi tiba-tiba berbalik dan jatuh ke tanah. Dari dalamnya, seberkas cahaya perak melesat dengan cepat menuju Wang Lin. Wang Lin yang terhanyut dalam ilusi mendadak tersentak. Begitu cahaya perak muncul, nalurinya segera membuatnya waspada. Tanpa ragu, ia melemparkan perangkap binatang buas, memanggil kata guntur. Kata itu langsung menyemburkan bola petir yang beradu dengan cahaya perak tersebut. Suara gemuruh terdengar menggema. Kata guntur terdorong mundur sejauh 100 kaki. Wajah Wang Lin tampak muram. Ia melompat ke atas kata itu dan bergerak mendekati sosok wanita di balik cahaya perak tersebut. Dengan suara yang pelan, Wang Lin berkata, "Kupu-kupu merah." Wanita itu, yang tiba-tiba menyerang saat Wang Lin terjebak dalam ilusi, hanya dia memandangnya dengan dingin. Jika saja indera ketuhanan Wang Lin belum mencapai tahap akhir pembentukan jiwa, dia mungkin mengira cahaya perak itu bagian dari ilusi dan bisa tewas seketika. Hongdi, wanita tersebut, menatap Wang Lin dengan tatapan tajam. Suaranya dingin saat ia berkata, "Kau mengenalku. Sekarang katakan, siapa sebenarnya dirimu?" Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dengan nada santai, ia menjawab, "Siapa yang tak kenal kejeniusan Sueyu?" Hongdi mendengus dingin. "Tak mau bicara? Kalau begitu, kau akan tetap di sini selamanya." Dengan itu, ia mengangkat tangan kanannya. Cahaya perak kembali muncul di telapak tangannya, memancarkan aura dingin yang mengancam. Wang Lin tertawa lepas, matanya berbinar tajam. Kabarnya, Hongdi mencapai tahap akhir Soul Formation hanya dalam 100 tahun. Meskipun itu waktu singkat bagi kultivator, bagi manusia biasa itu seumur hidup. "Aku hanya ingin tahu, apakah orang tuamu masih hidup?" Pertanyaan itu membuat kening Hongdi berkerut. Ia mengayunkan cahaya perak di tangannya, dan langit seketika dipenuhi dengan hujan titik-titik cahaya perak yang meluncur ke arah Wang Lin. Wang Lin dengan cepat menepuk kata guntur, memerintahkannya untuk memuntahkan bola petir besar ke udara. Bola petir itu meledak, menciptakan gelombang listrik yang menahan hujan cahaya perak, memberikan Wang Lin waktu untuk mundur. Sambil bergerak mundur, Wang Lin berkata dengan suara mengejek, "Kupu-kupu merah, apakah orang tuamu punya anak lain? Jika tidak, siapa yang akan mengurus mereka? Kau ini tidak berbakti pada orang tua." Tatapan Hongdi semakin dingin. Ia melambaikan tangan kanannya, dan sebuah pedang terbang muncul di atas kepalanya. Pedang itu melesat ke arah Wang Lin dengan kecepatan luar biasa, membawa aura domain tanpa emosi yang kuat. Salju mulai terbentuk di sekitar pedang tersebut. Mata Wang Lin bersinar tajam. Ia menepuk tas penyimpanannya, mengeluarkan bendera larangan. Kabut hitam segera menyelimuti area itu, membentuk naga besar yang menyerang pedang terbang. Di balik kabut, Wang Lin tidak mundur. Ia malah menghilang dan muncul kembali 12 kaki di belakang Hongdi. Dengan cepat, tangannya membentuk segel, memunculkan pusaran hitam dan putih. Dari pusaran itu, domain hidup dan mati meluas, menggetarkan udara di sekitar mereka. Hongdi mengerutkan kening lagi. Dengan suara dingin, ia berkata, ketahui tempatmu." Ia merentangkan jarinya, dan 5 sinar energi dingin melesat keluar, membentuk 5 gunung bersalju yang langsung jatuh ke arah Wang Lin. Salju ini lahir di langit dan mati di bumi. Wang Lin berbisik pelan, sementara pusaran hitam dan putih di depannya berputar semakin cepat. Gunung-gunung bersalju itu mencair saat menyentuh pusaran, ukurannya menyusut lebih dari separuh sebelum mencapai Wang Lin. Meski menghadapi kultivator tahap akhir Soul Formation, Wang Lin tetap berdiri tegak. Jika musuh berniat membunuhnya, dia akan memberikan perlawanan yang sepadan. Saat mereka bertabrakan, seberkas wilayah tanpa emosi memasuki tubuh Wang Lin, menyebabkan dia batuk seteguk darah. Darah segera berubah menjadi es setelah meninggalkan tubuhnya. Wang Lin bisa merasakan tubuhnya diselimuti hawa dingin. Kenangannya tentang keluarga dan orang yang dicintainya mulai memudar. Hati Wang Lin tidak panik. Dia tahu bahwa begitu semua kenangan ini hilang, dia akan menjadi pembunuh tanpa emosi. Ini akan menjadi benih dalam pikirannya bagi Red Butterfly untuk mengendalikan hidup dan matinya. Domain hidup dan mati diaktifkan di dalam tubuhnya.
Adegan-adegan saat ia berubah menjadi manusia biasa, kehidupan dan kematian orang tua dan Niu, dan berbagai pengalaman sebagai manusia biasa memadat di dalam hatinya. Memanfaatkan momen kejelasan ini, Wang Lin berteriak. 100 tahun, seumur hidup dan cinta orang tua bukanlah sesuatu yang dapat dihapus oleh surga. Kupu-kupu merah. Bahkan jika orang tuamu telah memasuki siklus reinkarnasi dan sudah mengawasimu dari belakang, apakah kamu berani berbalik dan melihat? Meskipun ekspresi Hong Di tetap sama, Wang Lin dapat merasakan bahwa wilayah tanpa emosi di tubuhnya telah sedikit melemah. Wilayah hidup dan mati berputar cepat di dalam tubuhnya saat tubuhnya menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di atas katak guntur. Dia kemudian dengan cepat mundur. Wang Lin melambaikan bendera larangan di tangannya dan 100 naga yang terbuat dari asap larangan menyerbu ke arah kupu-kupu merah. Wang Lin menggunakan beberapa tarikan napas untuk memaksa domain tanpa emosi keluar dari tubuhnya sehingga tidak bisa lagi menyakitinya. Ekspresinya gelap, karena apa yang baru saja terjadi sangat berbahaya. Jika ada yang salah, dia akan menjadi bagian dari siklus itu dan tidak lagi memiliki hak untuk bersaing dengan surga. Domain kultivator Soul Formation tahap akhir benar-benar kuat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya, saat Hong Di menyerangnya, pertempuran mereka sudah dimulai. Wang Lin telah melihat taktik hati es. Kuncinya adalah mengeluarkan semua emosi lalu menghancurkan dan memurnikannya hingga mencapai kondisi tanpa emosi. Inilah hati Dao Hong Di. Sejak pertama kali melihat taktik es panas, Wang Lin berpikir tentang bagaimana kupu-kupu merah telah mencapai tahap akhir pembentukan jiwa hanya dalam 100 tahun. Di satu sisi, itu menunjukkan betapa kuatnya dia, tetapi di sisi lain, itu juga merupakan salah satu kelemahan terbesarnya. Tanpa waktu untuk melatih hati Dao, mereka tidak akan bisa dibandingkan dengan monster tua yang telah hidup lebih lama. Selain itu, dengan hanya 100 tahun, tidak ada cara untuk menghapus semua emosinya. Itulah sebabnya Wang Lin mengungkit orang tuanya. Hanya dengan membuatnya mengingat masa lalu dan merasakan sedikit emosi untuk digunakan Wang Lin guna menghancurkan hati Dao-nya, barulah ia memiliki kesempatan untuk menang. Namun, hati Dao wanita ini teguh dan tidak terpengaruh oleh kata-kata Wang Lin. Hanya ketika Wang Lin mengaktifkan domain hidup dan matinya untuk melawan domain tanpa emosi wanita itu, barulah dia menyadari bahwa kata-katanya berhasil. Meskipun dia tidak banyak bicara dan efeknya tidak kentara, kata-katanya telah menanamkan benih di hatinya. Jika dia tidak dapat menghilangkan benih ini, dia tidak akan pernah mencapai tahap transformasi jiwa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa dengan bakat Hong Di, benih ini tidak akan bertahan lama. Namun, jika ia berulang kali menyentuh titik lemah itu dan membuktikan bahwa wilayah hidup dan matinya adalah jalan yang sebenarnya sementara wilayah tanpa emosinya memiliki kekurangan, maka wanita ini tidak akan lagi menakutkan. Hong Di tidak peduli dengan naga-naga yang menyerangnya. Saat naga-naga itu mendekat, jiwa asal Hong Di keluar dan dia melambaikan tangannya. Sebuah cincin cahaya biru mengembang dan kemudian semua naga berubah menjadi es. Dia menatap ke arah di mana Wang Lin telah mundur dan tatapannya menjadi semakin dingin. Dia mengerti apa maksud Wang Lin. Awalnya, itu tidak akan menjadi masalah, tetapi wilayah kekuasaan Wang Lin sangat aneh. Dia telah berhasil memperoleh sedikit kehidupan dan kematian dari siklus reinkarnasi. Saat gunung bersalju itu mendarat di pusaran itu, dia jelas merasakan domain hidup dan mati memasuki tubuhnya, menyebabkan kenangan masa lalu muncul kembali. Meskipun dia dapat dengan cepat menghapus gambar-gambar itu, kata-kata Wang Lin memasuki telinganya. Bahkan jika mereka telah memasuki siklus reinkarnasi, mereka mengawasimu dari belakang. Saat kata-kata itu keluar, ingatan Hong Di menjadi kacau. Meskipun hanya butuh beberapa saat baginya untuk menjernihkannya, dia juga kehilangan kesempatan untuk membunuhnya. Seorang kultivator Soul Formation tahap awal, tetapi dia memang menarik untuk mencoba menghancurkan hati Daoku. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Mata Hong Di kembali normal dan dia mengejar Wang Lin. Sementara Wang Lin berlari, ia melambaikan tangannya dan menyingkirkan kata petir itu. Namun, kecepatan seorang kultivator Soul Formation tahap akhir jauh di atas seorang kultivator Soul Formation tahap awal. Tak lama kemudian, ia merasakan serpihan energi dingin muncul di belakangnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tepat saat dia hendak melarikan diri, pikirannya tiba-tiba menjadi kosong dan dia teringat pada cetakan tangan raksasa yang pernah dilihatnya di istana. Dia mencoba memahaminya tetapi gagal pada akhirnya. Saat ia berlari, gambaran telapak tangan itu semakin jelas di benaknya.
Ia tiba-tiba teringat ilusi yang ditunjukkan kepadanya, khususnya telapak tangan yang menghancurkan pedang dan turun ke tanah. Ilusi cetakan tangan itu dengan cepat menyatu dengan gambar cetakan tangan dari istana. Di bawah kondisi pikiran yang aneh ini, tubuh Wang Lin tiba-tiba terbang dan dia dengan cepat naik ke langit. Kupu-kupu merah mencibir sambil mengejarnya dan berpikir, tidak masalah apakah kau berlari ke depan atau ke atas, kau tidak akan bisa lolos semudah itu. Wang Lin terbang ke langit dan tiba-tiba berhenti. Ia menatap tanah seolah menyadari sesuatu, dan menekannya dengan lembut. Tiba-tiba, langit menjadi gelap dan berbagai aliran energi berkumpul di bawahnya, membentuk telapak tangan raksasa tepat di bawah Wang Lin. Telapak tangannya menekan ke arah Wang Lin. Untuk pertama kalinya, ekspresi Hong Di berubah. Ia ingin menghindar, tetapi telapak tangan itu sangat besar dan datang dengan sangat cepat. Telapak tangan itu menembus tubuh Red Butterfly dan mendarat di tanah, menciptakan gelombang debu. Dia terkejut dan segera memeriksa tubuhnya untuk memastikan tidak ada yang salah. Dia tidak tahu bahwa telapak tangan Wang Lin ini tidak memiliki kekuatan dan hanya dia yang mencoba memahami cetakan tangan itu. Setelah melemparkan telapak tangan, seluruh energi spiritual di dalam tubuh Wang Lin menghilang. Karena perangkap binatang buas, ia cukup terbiasa dengan situasi ini, jadi ia segera melahap beberapa pil. Sebelum pil itu benar-benar larut, ia mengeluarkan batu giok, membuka formasi, dan memilih lokasi secara acak. Ketika kupu-kupu merah mengangkat kepalanya, Wang Lin sudah menghilang. Kilatan dingin muncul di matanya. Orang ini memiliki akses ke array transfer, jadi identitasnya pasti tidak normal. Selain itu, hati daunnya kuat, dia sangat berhati-hati, memiliki domain yang aneh, dan harta sihir yang tak terbatas jumlahnya. Dia pasti murid paling elit dari negara kultivasi peringkat 5. Mata kupu-kupu merah berbinar saat dia berbalik dan terbang ke kejauhan, mencari energi spiritual surgawi. Wang Lin tidak memeriksa dengan saksama pecahan yang ditujunya kali ini, ia memilih satu secara acak. Ketika ia tiba, ia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Pecahan ini seperti dunia api dengan lava yang menutupi tanah. Dari waktu ke waktu, akan ada gelembung panas yang meletus dan menyebarkan bau yang menyengat. Langit gelap, dan kadang-kadang, keretakan spasial akan muncul. Wang Lin melayang di udara sambil melihat sekeliling. Pecahan ini sangat berbeda dari dua pecahan sebelumnya. Pecahan ini tampak seperti siap untuk kapan saja, terutama karena retakan spasial di langit yang tampak seperti mulut iblis. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak tahu mengapa susunan transfer sekte Dalou semuanya diatur pada fragmen berbahaya ini. Apakah ini berarti semakin berbahaya fragmen tersebut, semakin banyak energi spiritual surgawi yang ada? Wang Lin terbang keluar dari susunan transfer dengan pertanyaan-pertanyaan ini di benaknya. Ia menyebarkan indera ketuhanannya saat ia terbang turun untuk menghindari celah spasial. Semuanya baik-baik saja sampai ia berada 100 kaki dari tanah dan celah spasial diam-diam muncul di sampingnya. Wang Lin terkejut karena indera ketuhanannya sama sekali tidak menyadarinya. Namun, dia bukan orang baru di dunia kultivasi, jadi dia dapat bereaksi dengan cepat. Tepat saat celah spasial muncul, dia mampu memaksa tubuhnya untuk bergerak ke samping. Retakan itu muncul dengan cepat, tetapi menghilang dengan cepat pula. Hampir pada saat retakan itu muncul, retakan itu menghilang. Dahi Wang Lin dipenuhi keringat dingin saat dia melihat ke samping. Sebagian besar pakaiannya telah hilang seolah-olah dimakan. Dia mengamati sekelilingnya dengan saksama. Pada saat ini, jumlah bahaya di dalam pecahan ini dapat menyamai tanah dewa kuno. Cara retakan spasial itu muncul sungguh mengerikan. Wang Lin bahkan tidak dapat mendeteksinya sebelumnya. Wang Lin merenung sejenak sebelum perlahan-lahan turun. Dia menghabiskan waktu 1 jam penuh untuk turun sejauh 100 kaki itu. Posisi ini merupakan ketinggian yang relatif aman. Tidak banyak retakan spasial yang muncul di ketinggian ini dan panas dari lava tidak terlalu kuat. Namun, kewaspadaan Wang Lin tidak berkurang sedikit pun saat ia perlahan bergerak maju. Ia ingin melihat mengapa sekte Dalou menempatkan array transfer di sini. Lingkungan sekitar tidak sepenuhnya sunyi. Suara gemuruh terdengar dari tanah sesekali, atau gelembung panas akan pecah. Dengan suara-suara ini yang saling terkait satu sama lain, itu membuat orang merasakan panas di hati mereka. Saat terbang, Wang Lin perlahan-lahan mempelajari bentang alam pecahan ini. Pecahan ini tidak terlalu besar. Bahkan, itu adalah pecahan terkecil dari 3 pecahan yang pernah dikunjunginya sejauh ini. Selain lubang di tanah di tenggara,
Tidak ada hal lain yang tidak biasa tentang pecahan ini. Setelah sekian lama, Wang Lin tiba di atas lubang. Ia melihat ke bawah dan melihat bahwa lubang itu gelap gulita. Dia merenung sejenak dan tidak masuk sembarangan. Sebaliknya, dia menghabiskan beberapa hari untuk memeriksa seluruh fragmen untuk memastikan tidak ada yang aneh sebelum tiba di lubang itu lagi. Matanya berbinar, dan saat dia hendak masuk, sebuah cahaya muncul di langit saat sebuah susunan transfer muncul di udara. Wang Lin menunjukkan ekspresi gembira. Dia hanya khawatir tentang masuk, tetapi jika ada orang lain yang bersedia masuk sebelum dia, itu akan jauh lebih aman baginya. Pada saat ini, dua sosok muncul di dalam susunan transfer dan masing-masing dari mereka memiliki pedang di belakang punggung mereka. Setelah mereka berjalan, salah satu dari mereka segera berkata, "Ya adik junior ke-6, ini adalah pertama kalinya kamu di sini, jadi kamu harus memperhatikan celah spasial. Ingatlah untuk selalu mengaktifkan taktik pencarian penuh." Orang di sebelahnya cepat-cepat mengangguk, lalu mereka berdua dengan hati-hati terbang menuju lubang itu. Dalam perjalanan turun, banyak celah spasial muncul di dekat mereka, tetapi keduanya tampaknya mampu mendeteksinya dan selalu menyingkir lebih dulu. Kecepatan mereka turun beberapa kali lebih cepat daripada Wang Lin. Tingkat kultivasi mereka berdua berada pada tahap awal pembentukan jiwa, jadi mereka tidak mampu mendeteksi Wang Lin, yang indera keilahiannya telah mencapai tahap akhir pembentukan jiwa. Kakak ke-6 memandang lubang di tanah dan bertanya, kakak ketiga, apakah ini kuil binatang surgawi?" "Benar sekali. Tempat ini adalah salah satu dari 16 kuil binatang surgawi. Leluhur menemukan tempat ini secara tidak sengaja setelah datang ke alam surgawi berkali-kali, tetapi tempat ini seharusnya sudah diketahui banyak orang. Terakhir kali aku datang ke sini, ada 3 kelompok orang di sini yang mencari jiwa binatang surgawi," jawab kakak senior ketiga, lalu tiba-tiba dia teringat sesuatu dan berkata, "Ingatlah bahwa kamu tidak dapat menggunakan gerakan instan di dalam, jadi kamu harus berhati-hati." Ketika keduanya berbicara, tubuh mereka tenggelam dan memasuki lubang. Bayangan Wang Lin muncul di luar. Tubuhnya menghilang saat dia memasuki lubang tanpa suara. Dia menyebarkan indera keilahiannya untuk memeriksa sekelilingnya dengan saksama dan juga berusaha melacak 2 orang di depannya. "Kakak ketiga, setelah sekian tahun, apakah masih ada jiwa binatang surgawi yang tersisa? Dan bahkan jika ada yang tersisa, akan sulit untuk mendapatkannya hanya dengan kita berdua." "Adik ke-6, kau tidak mengerti. Jika masih ada jiwa binatang surgawi yang tersisa, mereka akan sangat lemah karena kurangnya energi spiritual surgawi untuk dimakan. Begitu kita menemukan satu dan membawanya kembali ke sekte, kita akan melakukan perbuatan besar untuk sekte tersebut. Saat itu, leluhur dapat menemukan jiwa binatang surgawi di sini, menyatukan planet Dalou, dan membuat sekte Dalou terkenal." Wang Lin menjadi bersemangat saat mendengarkan mereka berdua berbicara. Meskipun dia tidak tahu apa itu kuil binatang surgawi, berdasarkan nama dan apa yang dikatakan mereka berdua, dia memiliki tebakannya sendiri tentang apa itu. Tempat ini seharusnya menjadi rumah bagi binatang surgawi di alam surgawi. Tidak semua binatang surgawi mati dalam bencana dan beberapa tetap tinggal untuk terus berkembang biak. Itulah sebabnya tempat ini memiliki array transfer. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengikuti di belakang mereka. Lubang ini tidak terlalu dalam, jadi mereka segera mendarat di tanah. Keduanya dengan cepat terbang ke depan setelah mendarat. Wang Lin menyebarkan indera ketuhanannya dan terkejut. Tempat ini adalah gua yang sangat besar. Strukturnya seperti sarang lebah dengan banyak pintu masuk. Dia merenung sejenak sebelum terbang menuju salah satu pintu masuk. Pintu masuk ini persis seperti yang dimasuki 2 orang sebelumnya. Saat ia terbang, ia tiba-tiba berhenti karena ia melihat dengan indera ilahinya bahwa 2 orang di depannya telah berhenti sekitar 100 kaki di depannya. Di hadapan mereka berdua ada sebuah patung batu setinggi sekitar 12 kaki. Patung batu ini merupakan patung seekor binatang mirip burung yang sangat besar. Dulu, leluhur menemukan jiwa binatang surgawi di sini. "Saudara magang junior, lindungi aku saat aku mengumpulkan energi spiritual surgawi di sekitar sini." Setelah adik kelas 6 mendengarnya, dia mengangguk cepat, lalu sebilah pedang terbang dari punggungnya dan melayang di atas kepalanya. Dia mengamati sekelilingnya dengan saksama. Jika ada yang tidak beres, dia akan segera menyadarinya. Kakak ketiga menatap adik ke-6 dengan ekspresi puas dan menarik napas dalam-dalam. Setelah menggunakan beberapa teknik yang tidak diketahui, urat nadi di tangannya muncul saat dia mendorong patung batu itu.
Setelah serangkaian suara gemuruh, patung batu itu terdorong ke samping dan wajahnya menjadi pucat. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah dan menggerakkan tangannya, lalu embusan angin muncul dan bertiup ke patung itu. Patung batu itu bergerak lagi, memperlihatkan lubang seukuran kepalan tangan di tanah. Serpihan energi spiritual surgawi keluar dari lubang itu. Orang itu segera menepuk tasnya dan mengeluarkan sebuah labu hijau kecil. Energi spiritual surgawi dengan cepat diserap oleh labu tersebut. Adik ke-6, panen kali ini cukup bagus. Ada cukup energi spiritual surgawi untuk membentuk 2 potong batu giok surgawi, 1 untuk kita masing-masing, dan cukup untuk memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan oleh sekte. Kakak ketiga tertawa sambil perlahan mendorong patung batu itu kembali ke tempatnya. Saudara junior ke-6 mengangguk, menatap labu itu, dan bertanya, yaitu pasti labu pemurnian jiwa? Kakak ketiga mengeluarkan pil dan menelannya. Dia melambaikan labu di tangannya dan dengan bangga berkata, yaitu benar. Ini adalah salah satu dari 3 labu pemurnian jiwa yang disempurnakan secara pribadi oleh leluhur. Dengan ini, seseorang dapat dengan cepat mengumpulkan energi spiritual surgawi dan tidak perlu membuang waktu untuk memurnikannya. Wang Lin melihat pemandangan ini dengan indera ketuhanannya dan perhatiannya tiba-tiba beralih ke labu tersebut. Labu ini adalah harta karun yang luar biasa. Jika dia memilikinya, itu akan mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan energi spiritual surgawi dan memungkinkannya untuk mengumpulkan lebih banyak lagi. Dia tersenyum dingin. Dari penampilan mereka berdua, mereka adalah anggota sekte Dalou. Karena dia telah membuat marah sekte itu, dia mungkin juga menemukan cara untuk mencuri harta karun itu. Keduanya adalah kultivator Soul Formation tahap awal, meskipun adik laki-laki ke-6 baru saja mencapai tahap Soul Formation dan kultivasinya belum stabil. Namun, mereka berdua pasti memiliki sesuatu di balik lengan baju mereka, jadi Wang Lin tidak bertindak gegabah dan menunggu saat yang tepat. Keduanya berbicara sebentar sebelum terbang menuju pintu masuk gua. Tempat ini penuh dengan tikungan dan belokan. Jika Wang Lin tidak mengunci indera ketuhanannya pada tikungan dan belokan itu, dia pasti sudah kehilangannya. Setelah mereka berdua bergerak cukup lama, kakak ketiga berhenti sambil menatap ke kejauhan dengan ekspresi aneh di wajahnya. Di kejauhan, ada sesosok mayat bersandar di dinding. Ada bola cahaya di tangan mayat itu yang memancarkan gelombang cahaya lembut.